Ngerti potongan Beatles, Ra? Kalau sekarang Yang batok ini gitu. sekarang namanya apa? Bowl cut. Hah? Bowl cut. Namanya bokat. Iya, yang koyo lurus gitu toh. Ah, yang gini Ces, terus Iya, gini iya, iya. poniin Ces gitu. Iya, iya. Terus rada beranjak sekolah dewasa, potong Mandarin Mandarin, atau potong andilau. Andilau, Mandarin, Andilau, Aaron Kwok, terserah siapa menyebutnya. Yang penting referensinya adalah mereka. Oh iya, Aaron Kwok juga ya. Iya, Aaron Kwok, Andilau, referensinya mereka. Kalau ke bule, Aaron Carter. Aaron Carter. Terus abis itu naik lagi dari potongan Mandarin, tublok, koma, apapun lah orang nyebut itu sempat lagi naik lagi tuh model-model Jeremy Thomas, tau nggak? Yang di depannya agak cepat gitu tuh loh. Oh, enggak toh, potongan Tintin. Iya, Tintin. Cuman kan kalau Tintin Tintin itu kan dia terlalu tipis tuh. Kayak jepatnya tuh terlalu good gitu, kayak Nico Siahaan dulu, ya kan ya. Kalau Jeremy Thomas itu agak lebih trendy sedikit. Oh. Gitu. Jadi agak lebih panjang yang kayak begitu tuh. Barulah habis itu apa ya? Aku dulu sekolah ya itu toh. SMA botak akhirnya gara-gara udah bosan. Bros. Iya, bros, abis. Kok kotak. Kalau sekarang udah macam-macam, ada undercut, Nah, iya, mulet dan sebagainya. Nah, potongan yang sering digunakan cowok LGBT yang mana? Kok gitu ya masuknya? Enggak, paling enggak kan kita bisa mengidentifikasi seseorang itu melalui luarnya gitu loh. Oh, ini Enggak, gini. Enggak. Ada cowok gondrong. Oh, ini suka metal nih, gitu-gitu. Enggak juga. Terus, Maaf. Sekarang enggak. Tapi kan itu jadi kayak apa namanya? Identik ya. Ya, terus dulu misalnya ada gimbal nih. Iya. Cowok gimbal. Seneng reggae nih gitu. Iya, betul. Nah, misalnya kan ada potongan LGBT nih, gitu ada nggak sih? Kalau cowok sih nggak ada ya. Kalau cowok sih nggak ada ya kayaknya. Nggak ada ya. Cuman kalau cewek biasanya undercut. Oh iya. Nah, tuh cewek trondol undercut. Bukan trondol. Trondol beda. Kalau dulu kalau cewek ya trondol beda ya. Iya. Potong pendek Undercut, udah gayanya Demi Moore. Demi Moore itu fashion beda. Itu cewek potong dengan potongan rambut Demi Moore kayak begitu. Demi Moore lah orang bilangnya itu ya. Kalau sekarang trondol atau apa. Itu masih no problem. Tapi kalau undercut, cewek undercut itu beda. Itu pasti LGBT. Enggak, aku nggak bilang pasti. Pasti LGBT kan? Aku nggak bilang pasti. Rio bilang LGBT tadi. Aku nggak bilang pasti. Enggak. Cuman cewek sekarang tuh banyak. Biasanya itu kita biasanya beberapa kali aku menemukan dia tuh pengen di salah satu kampus swasta di kota Semarang. Pasti tahu dong. Oh, iya kan, banyak banget ya kan ya di situ kan ya? Yang ada patung Batman-nya. Aku nggak tahu, bukan aku yang ngomong. Patung Batman? Nggak tahu. Kampus di Semarang yang ada patung Batman, lu cari. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, makanya cari aja sendiri. Nggak ada kan ya? Di situ kan banyak tuh, iya kan ya? Ya, yang undercut. Iya, banyak kan ya? Banyak. Aku juga heran. Nah, tapi ada yang satu tak garis bawahi. Kalau undercut dan dia Chinese, itu belum tentu LGBT yo. Tapi kalau undercut dia nggak Chinese, dia itu kayak pengen ngeliatin sisi ininya, maskulinitasnya gitu loh. Terus dia minum obat hormon juga kan? Iya, beberapa ada yang suaranya terus Pak Kabar gitu. ada dibulet-buletin ada. Itu di kampus itu juga banyak emang. Nggak tahu. Kalau yang begitu ya,
Tapi emang benar banyak yang kayak begitu. Aku sih kayak gini. Aku sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Ini kita ngomongin style ya. Iya, ini kita ngomongin style. Sama, maksudnya kayak aku nggak ada, bukan cuma style aja, dengan pilihan. Iya nggak ya? Ya. Itu kan pilihan. Aku tidak pernah ada masalah dengan pilihan apa yang mau mereka jalani. Potongan rambutnya atau seleranya dia atau semuanya. Pilihan hidup. Mau potongan rambut, mau apa semuanya. Atau kehidupan seksualnya dia. Aku nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Nggak pernah ada masalah sekalipun. Maksudnya, ya itu pilihan masing-masing orang. Kadang ada di situ yang mereka itu nggak maunya juga seperti itu, gitu loh. Itu bukannya alasannya dia aja itu. Gue tuh nggak mau terlahir gini, itu kan alasannya dia aja sebenarnya. Masalah itu alasan atau tidak, aku sih tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi yang penting adalah pada saat mereka memiliki satu pandangan satu apa, silahkan jalani dan aku tetap dengan pandanganku sendiri, gitu loh. Apalagi kalau pandangannya dia dipaksakan. Nah, yang sekarang ini kan yang lagi rame itu beberapa hari belakangan ini, seminggu terakhir inilah kayaknya, kan ada salah satu band juga, band internasional yang mereka manggung di Malaysia. Ya. Mereka merasa keberatan dengan dengan aksi panggung. Enggak, mereka keberatan dengan gimmick. Bukan gimmick, dengan kebijakan dari pemerintah Malaysia menanggapi dengan sesuatu yang mereka support. Oke. Ya enggak? Itu no problem sih kalau menurut aku sih. Ya kayak kalau memang kalian si band itu merasa keberatan, ya itu urusan kalian, itu adalah keputusan kalian dan itu adalah sudut pandang kalian. Aku sih tidak pernah ada masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat kalian memaksakan itu untuk masuk ke orang-orang. Iya nggak? Iya. Mereka yang merasa kalau mereka adalah kumpulan orang yang open minded tapi tidak bisa menerima pemikiran lain yang sudah ada dulu gitu loh. Iya nggak? Dan nggak ngerti culture juga kan, dia manggung di mana. Betul gitu. Seperti itu. Makanya kan sampai di cancel di Indonesia atau di apa, nggak masalah sih aku. Mau pemikirannya kayak gimana? Jadi mau dia nyium pemain bassnya, soundman-nya, siapa yang nggak masalah. Berarti Rio nggak masalah dengan adanya LGBT? Aku sih tidak pernah ada masalah dengan itu. Ya nggak, itu pemilihan, itu sudut pandang, itu apa. Yang ada masalah adalah pada saat mereka orang-orang yang mempunyai pemandangan, sudut pandang yang berbeda, mereka memaksakan aku untuk bisa menerima semuanya yang mereka terima. Misalnya, kalau mereka demo memperjuangkan hak mereka itu memaksakan atau memang gimana menurutmu? Mereka demo memperjuangkan hak mereka. Hak apa dulu? Untuk bisa disetarakan dengan gender yang lain. Berarti ini kita ngomong transgender atau gender baru. Gender baru. Karena di Thailand itu ternyata ada puluhan gender, yo. Betul. Gitu. Itu loh. Dan misalnya itu yang pertama, yang kedua, kalau Rio sebagai pemerintah gini, akan memfasilitasi hak mereka apa enggak? Kan itu yang akan kita pertanyakan. Betul. Kalau Rio tidak ada permasalahan secara pribadi dengan LGBT, it's no problem. Iya. Terus Rio kalau jadi pemerintah juga... mohon maaf, jangan sebut aku pakai nama Rio dong, aku geli kayak begitu. Iyo, kue, nek kue, kamu, lu, apapun lah. Kalau gondrong gimana pemikiran? Ini podo nih tak wale, enak ra? Ora toh. Asal lu ngating guyu gitu. Aku gilo. Nek kue kalau kaum LGBT, ya, rana masalah. Nggak masalah. Sebatas dia tidak memaksakan. Sebatas dia tidak memaksakan. Nek kue jadi pemerintah juga ora masalah. Haknya tetap dilindungin. Hak dasar tetap dilindungi. Maksudnya untuk mengubah undang-undang itu nggak segampang itu loh. Nggak segampang itu ya. Betul. Misalnya tidak mungkin kan kamu melegalkan pernikahan sejenis. Betul. Tapi nggak masalah juga kan? Ya nggak masalah juga. Oh, berarti nilai dari religimu itu
masih rendah dibandingkan Putin, yo. Betul. Putin melarang sama sekali. Gini, kalau masalah Putin lebih Islam daripada orang Islam. Tapi dia tegas. Bener juga ya. Maksudnya iya. melarang ini kan, merubah itu kan LGBT itu apa aja sih sebenarnya? Apa itu satu jenis atau bermacam jenis? Kalau setahu aku LGBT itu kan banyak ya, lesbian, gay, bi, trans sama queer kalau nggak salah. Itu yang baru. Wih, kalau yang baru mah banyak lagi tuh. LGBTQR, STUVW, XYZ. Beneran dibilangin nggak percaya. Banyak lagi. Apalagi di Amerika. Kita mikir orang Amerika tuh pintar-pintar, nggak, tolol. Orang Amerika tuh sama tolol ya. Malah lebih tolol dari kita. Kok bisa? Mereka itu justru ini sampai di Amerika tuh ada saking tololnya yang memperjuangkan hak asasi wanita itu sampai pria harus memperjuangkan hak asasi wanita. Bayangin coba, sebodoh apa yang kayak begitu. Maksudnya pria itu apa ya? Jadi kalau yang rame itu di Amerika itu adalah seorang trans, dia cowok, oke? Terus dia masuk ke kompetisi olahraga yang isinya cewek by gene, secara dari lahir, iya kan ya? Otomatis semuanya lewat dong. Ya dong. Iya. Karena fisiknya fisik cowok. Betul. Secara fisik mereka udah cewek. Okay. Maksudnya kekuatan fisiknya cowok. Iya, yang kayak begitu. Sampai beberapa ada senatornya sampai ngomong, sampai ngomong ke aktivisnya itu tuh, menurut lo kalau emang nggak ada bedanya antara, menurut lo perlu atau tidak masih dibedakan olahraga cewek atau cowok? Iya nggak? Perlu lah. Perlu kan? Iya perlu lah. Mereka nggak bisa jawab perlu atau tidak. Iya kan? Sekarang kalau emang misalnya bisa cowok ganti trans jadi cewek gitu. Ini kita pikir bodohnya aja nih. Olimpiade. 1 medali emas 1 miliar. Ya. Terus ada cowok pindah jadi cewek ikut olimpiade di kategori cewek. 1 miliar, bro. Duit semua tuh. Adil nggak? Enggak sih. Ya enggak kan. Tapi apakah cowok itu pasti menang dengan cewek? Secara fisik? Kekuatan fisik maksudnya. Kekuatan fisik atau apa? Iya toh? Iya sih. Iya nggak? Tapi kan cowok itu tergantung ininya yo. Kekuatan fisik di mana dulu nih? Nah, sekarang kayak gini. Sekarang gini. Misalnya cewek jadi cowok. Terus dimasukin ke olahraga cowok. Wah, susah tuh. Pasti kekuatan fisiknya mengikuti cewek dong. Betul. Iya kan? Apakah cewek selemah itu? Tidak. Wih, cewek itu kuat banget itu. Seperti sudah saya sebutkan dulu di materi stand up saya. Pada saat cewek itu melahirkan itu setara itu dengan tulangnya kita tuh dipatahin inci demi inci itu pada saat melahirkan itu. Cowok biji kesentil aja udah raung-raung di lantai. Iya nggak? Cewek lo burar gitu loh. Cowok itu kesentil tak begitu doang udah gitu. Cewek itu udah kuat. Iya toh? Berarti band The 1975 itu salah memperjuangkan ya berarti ya? Enggak. Tapi katanya begini yo, ada yang ngomong, yang berstatement juga bahwa 1975 ini itu dia ngertiin ada segmentasi LGBTQ yang mana dia memperjuangkan hanya untuk meraih pasarnya aja. Ya mungkin aja. Terus sekarang udah
1975 udah kayak gitu, besok Coldplay gimana coba? Coldplay kan sama tuh. 1975 aja di cancel nih. Yoi. Masa Coldplay nggak di cancel? Bukan. Harusnya meng-cancel juga dong pemerintah Malaysia. Ya kan. Berarti dia tuh meng-cancel karena perjuangan atau dapat kritikannya itu. Betul. Atau karena ciumannya. Nah, kalau Coldplay kan memperjuangkan juga tuh. betul. Harusnya di-cancel ya. Harusnya sih di-cancel ya. Di Malaysia. Di Malaysia. Di Indonesia masa di-cancel? Nggak mungkin. Udah Mas Menteri yang turun tangan. Mas Menteri udah turun tangan, masa di-cancel? Nggak lah, lanjut. Meskipun itu memperjuangkan LGBT, gitu. Jadi untuk kalian yang memang tidak suka LGBT, punya sikap. Masa kalah sama Vladimir Putin? Apa? Vladimir Putin. Enggak, apa tadi? Vladimir Putin aja lebih Islam daripada orang Islam itu sendiri. Melarang loh, dia melarang trans kan. Betul. Melarang trans. Tapi aku tahu ada sebuah band di Amerika, band punk. Dia vokalisnya trans. Oke. Namanya Against Me. Gila itu. Sempat sedikit aku ngelihat perjalanan hidupnya. Bagaimana dia itu berusaha, lagu-lagunya pun itu nafas-nafas trans. Oke. Gitu. Terus dia di kehidupan nyatanya, dia sudah punya anak, Wak. Punya istri satu rumah. Dan akhirnya di dalam rumah itu Dia trans. Dia trans, tapi udah menikah dan punya anak. Berarti dia dari cowok jadi cewek. Jadi cowok jadi cewek. Dan di dalam rumah itu akhirnya kan dia merubah dirinya dia. Persis kayak cewek bener. Dan anaknya itu, tahu nggak manggil dia apa? Apa? Mama tetap. Jadi ada 2 mama dalam keluarganya dia. Tuh, itu baru susah tuh. Satu mama aja susah, ini 2 mama. Waduh. Dalam keluarga. Tapi nggak juga. Tapi yang satu mamahnya nggak ada menstruasi dong. Tapi nggak gitu juga. Apa tuh? Masa cuma 2 mama aja nggak bisa. Di sini loh, di Indonesia ada yang 4 mama 1 papa, bisa lancar-lancar aja kok jalan. Jadi wakil rakyat lagi. Aku melu-melu. Jadi wakil rakyat lagi. Kenapa sampai situ ya? Disitulah aku merindukan Ibu Tien Soeharto. Yang aturannya dia itu kan tidak boleh. Iya, betul. Abdi negara tidak boleh menikah lebih dari sekali. Cuman kalau itu biasanya 1 paket nanti datangnya. Kalau ada merindukan Ibu Tien juga merindukan. Enggak, ini Butin aja. Butin aja ya. Dan dia itu ternyata, loh kenapa ngomong Butin ya? Karena dia tuh feminis banget, Pak. Betul. Dia adalah pemrakarsa pernikahan dengan perjanjian, Pak. Premarital. Yes. Oke. Karena dia lebih tajir daripada suaminya. Keturunan keraton. Tadi tahu kayak gitu, mending kita bahas politik. Jangan, ini nggak politik, ini sosok. Udah, lanjut ke LGBT lagi. Aku udah bingung loh, udah sampai di sini itu baliknya lagi. Against Me tadi kayak gitu, jadi dalam satu rumah 2 mama. Ditanya, kamu manggilnya mama, manggil aku apa? Mama juga gitu. Anaknya bisa nerima, istrinya bisa nerima, Wak. Perjuangannya luar biasa. Dan para penggemarnya menerima semua juga. Iya, itu bagus dong. 1975 harus berkaca daripada itu. Betul. Maksudnya, ya itu biasa. Kalau kata orang itu jiwa muda. Oke. Jiwa muda tuh ya kan kadang banyaknya seperti itu. Tapi harusnya Coldplay di-cancel ya harusnya ya. Kan udah bilang tadi enggak. Mas Menteri loh yang udah kayak gitu loh. LGBT loh Mas Menteri, masa nggak di-cancel? Harusnya kan adil dong. Itu. Mungkin pada saat nanti Coldplay kesini mereka nggak pakai bendera rainbow nggak? Terus?
Pakai bendera apa tuh? Bendera partai dong. Iya dong. Ya. Aman. Aman. Apalagi kalau partainya lagi megang. Belum tentu, Wah. Belum tentu juga. Partainya lagi megang kan oposisi juga ada. Nah, Mau pakai bendera partai oposisi, balik lagi LGBT tadi, nggak usah dibawa ke ranah politik lagi. udah paling benar itu ya. Tapi di Indonesia kan banyak komunitasnya LGBT. Iya banyak. Kamu punya berapa teman yang mempunyai pandangan banyak? yang Ada berbeda? enggak? Ya ada beberapa orang lah. Di ruang lingkup kerja ada nggak? Kayak nggak tahu ya kalau kita di kehidupannya mereka. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Nggak, maksudnya kalau kita punya teman kerja kan kita bisa tahu keseharian mereka gitu. Iya. Apalagi dia udah proklamasi, gue LGBT nih, gitu. Jadi perlakuannya gimana nih? Maksudnya dia dengan attitude yang baik karena dia merasa aku LGBT mesti sopan dong, nggak harus memaksakan kehendak dong gitu. Ya Maksudnya kalau dia cowok, aku bakal memperlakukan dia seperti cowok pada umumnya. Oh, berarti ini rekan kerjamu yang cowok, yang LGBT. Iya, kalau misalnya di tempat kerja, kalau dia rekan kerja cowok, akan memperlakukan dia seperti cowok pada umumnya. Kalau dia cewek, aku akan memperlakukan dia seperti cewek pada umumnya. Meskipun gitu cewek itu nggak seneng berbau-bau feminis gitu, feminim gitu nggak. Ya, kuy urusanmu. Tapi jahat nggak sih kalau kita memperlakukan cewek sama gitu? Makanya balik lagi, pemikiran aku, pemikiranmu, pemikiran aku seperti ini, ya udah, tidak bisa kalau aku samain dengan pemikiranmu, gitu loh. Ya oke. Apalagi? Berarti kalau mereka bikin sesuatu konser LGBT, kamu akan memprotes nggak? Enggak sih. Kan eventmu kan gitu kan? Nek butuh MC, kabari aku.